pertengahan saat yang sangat sukar itulah Yesus datang. Jadi kalau hanya soal sakit penyakit, penderitaan biasa, itu masih minor. Kita sekarang menghadapi sesuatu yang mayor. Haleluya. Jadi kalau minor nggak lulus, gimana dengan yang mayor? Amin. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu terus memandang kepada cermin besar firman Allah itu, dan menguji diri kita sendiri dengan firman itu, dan berusaha untuk menyelaraskan hidup kita dengan firman yang tersingkap itu. Mazmur 20. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, di hari trouble, di saat yang sukar, in the day of trouble. Kiranya Tuhan menjawab engkau di waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya help, bantuan, pertolongan kepadamu dari tempat kudus. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan disokongnya engkau dari Sion. Amen. Penebusmu, amin. Pengajaran datang dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Oh, usahamu dan kerja kerasmu. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Amin. Tetaplah terus mempersembahkan pujian dan syukur sebagai imam-imam dan raja-raja di hari-hari terakhir ini. Amin. Sebagai Mesias-Mesias kecil, mempersembahkan hidupnya sepenuhnya bagi dia. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan semuanya ini. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. We will rejoice in thy salvation. Kami akan bersorak-sorai di dalam keselamatanmu, dan di dalam nama Allah kita akan menaikkan, mengangkat panji-panji. Amin. The Lord fulfill all thy petitions. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Saya bacakan lagi apa yang dikatakan Brother Branham di zaman Philadelphia. Di tengah-tengah masa yang sangat sukar, Jesus datang. Dan dengan datangnya, maka ada kebangkitan. Amin. Sangkakala yang terakhir, mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu, maka yang hidup yang masih tersisa akan diubahkan dalam sekejap. Banyak dari antara mereka yang akan keluar dari debu dan bangkit bersama dengan mereka yang masih hidup, namun yang menantikan kedatangannya, yang menantikan dia kembali. Haleluya. Praise the Lord. Maka mereka inilah orang-orang yang akan dimahkotai. Dan pengilhaman yang Tuhan berikan, saya baca dari zaman Philadelphia juga, zaman gereja Philadelphia. Dikatakan oleh Brother Branham di sini. Bicara tentang Wahyu 3, zaman Philadelphia. Ayat 9 akan menolong Anda untuk memahaminya. Saya berharap Anda melihat yang saya maksudkan. Yesus menempatkan dirinya sebagai dia seorang yang kudus, yang setia, satu-satunya yang real, seorang yang memegang kunci Daud, seorang yang membuka dan yang menutup, dan tepatlah demikian. Semua kalimat dan kata-kata itu menggambarkan dia, Kristus, dengan sempurna. Tetapi orang-orang Yahudi di zaman Yesus menolak dia dan dirinya sepenuhnya. Mereka menolak juru selamat mereka dan menolak apa yang menjadi maksud kedatangan Yesus bagi mereka. Dan perhatikan di sini. Dan Kristen nominal, Kristen organisasi di masa ini melakukan hal yang sama. Mereka sudah melakukan tepat seperti yang dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu menolak menyalibkan Mesias mereka. Seorang yang memegang kunci Daud, dia seorang yang membuka dan seorang yang menutup. Dan Brother Branham mengatakan, apa yang ada di situ, itu adalah berbicara tentang pernikahan. Pernikahan anak domba tentunya. Masih ingat khotbah ini? Anda harus balik kembali ke pembacaan di zaman Philadelphia, untuk Anda bisa mengerti yang saya maksudkan. Orang-orang Yahudi dulunya sudah menyalibkan dia dan kemudian beralih kepada orang-orang percaya sejati. Sudah menyalibkan Yesus Kristus, Mesias mereka, dan gilirannya orang percaya sejati. Kristen nominal, Kristen denominasi organisasi, sudah menyalibkan dia lagi. Kapan? Kapan dia disalibkan lagi oleh Kristen denominasi organisasi? Di zaman Laodikia. Kristen nominal sudah menyalibkan dia lagi, dan gilirannya atas gereja yang sejati untuk membinasakannya, untuk menghancurkannya. Di pola yang sama.
di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu disalibkan oleh orang Yahudi yang kepada siapa Yesus datang kepada mereka, dan yang pada gilirannya penganiayaan jatuh kepada orang percaya sejati, gereja mula-mula dalam hal ini. Dan sekarang 2000 tahun kemudian, gereja denominasi organisasi Laodikia ini menolak dan menyalibkan Yesus lagi, dan yang pada gilirannya berusaha untuk menghancurkan gereja yang sejati. Wahyu 3 ayat 20, Yesus mengetok pintu dan berusaha untuk masuk. Itulah gambar yang paling menyedihkan. Yesus berusaha untuk masuk lagi ke dalam gerejanya, sebab gereja sudah menolak Dia yang adalah firman yang tersingkap. Yesus Kristus di zaman ini adalah bulir gandum itu sendiri, namun yang ditolak oleh kulit sekam, ditolak oleh Laodikia. Dan Yesus berusaha untuk masuk dalam gerejanya. Barang siapa yang membuka pintu, maka aku akan masuk dan akan makan bersama dengan dia. Di Ibrani 6 ayat 6, bisa baca itu. Ibrani 6 ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nas ini tergenapi di hari-hari terakhir. Sebab pelayanan yang sama yang dulu dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu terulang lagi di akhir zaman di dalam pelayanan Brother Branham, dan pesan dinyatakan, ketujuh guru dikumandangkan, ketujuh meterai dilepaskan, kitab gulungan, kitab penebusan dibuka, dan itu adalah membuka Yesus Kristus tampil lagi di akhir zaman. Singa dari suku Yehuda, dialah yang layak untuk melepaskan meterai-meterai dan membuka gulungan kitab itu, sebab dia yang telah menang dan dia sudah menaklukkan, amen. Dialah yang layak untuk mengerjakan semuanya itu. Wahyu pasal 5, dan di Wahyu 10, dia turun. Kristus sendiri. Haleluya. 1 Tesalonika 4, Tuhan sendiri turun dari surga. Amin. Dialah kepenuhan firman itu sendiri. Kristus sepenuhnya. Amin. Anak manusia sepenuhnya. Dan pelayanan yang sama, bahkan lebih besar seperti yang dilakukan 2000 tahun yang lalu, sudah termanifestasi melalui pelayanan Brother Branham. Anak manusia A huruf besar di dalam anak manusia A huruf kecil. Amin. Antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Haleluya. Seorang nabi bangsa non-Israel, yaitulah bangsa kafir, sudah ditampilkan Tuhan di hari-hari terakhir. Dan memanifestasikan kejadian 18. Mengetahui pikiran dan hati Sarah. Mengumumkan penghukuman kepada Abraham, memberitahukannya apa yang akan Tuhan kerjakan, apa yang akan Tuhan lakukan terhadap Sodom dan Gomora atas dosa-dosa mereka. Amin. Kejadian 18 terulang, termanifestasi di hari-hari terakhir. Elohim di dalam tubuh manusia lagi. Tanda yang terakhir sebelum Sodom dan Gomora dihanguskan. Haleluya. Tapi gereja Kristen nominal, denominasi organisasi Laodikia yang suam-suam kuku, Laodikia identik dengan Pentakosta karismatik. Menolak bulir gandum tersebut, menolak pesan ini, menolak anak manusia, dan menyalibkannya lagi. Amin. Menyalibkannya lagi.